Pemerintah tengah merancang strategi untuk memperkuat posisi perusahaan lokal pasar atau e-commerce dan juga pelaku UMKM nasional. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran atas masifnya penguasaan platform digital oleh entitas asing yang berdampak pada banjirnya produk impor di pasar domestik. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tengah mencermati keluhan dari masyarakat terkait maraknya dominasi entitas asing dalam ekosistem lokal pasar atau e-commerce di dalam negeri. Kekhawatiran muncul atas masifnya penguasaan platform digital oleh entitas asing yang berdampak pada banjirnya produk impor di pasar domestik. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa menyatakan, saat ini pemerintah tengah merumuskan strategi yang lebih taktis untuk memastikan bahwa transisi ke ekonomi digital tetap memberikan ruang hidup bagi pelaku usaha daring di tanah air. Menteri Prubaya menekankan bahwa jika pasar beralih ke sistem daring, maka seharusnya pelaku usaha lokal yang merajai ekosistem tersebut. Jadi kita akan pikiran langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup, tapi kalau misalnya kita switch ke online juga harusnya yang Indonesia yang hidup. Nanti kita pikirin. Itu menarik. Prubaya menambahkan tidak tertutup kemungkinan untuk menerapkan kebijakan pajak tambahan terhadap produk-produk asal luar negeri yang membanjiri platform e-commerce di tanah air sebagai instrumen perlindungan pelaku dan produk lokal. Namun demikian, Kemenkyu masih akan mengkaji usulan tersebut secara mendalam sebelum mengambil keputusan final. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menjaga e-commerce domestik dari dominasi asing, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Arsy Adini, Direktur Eksekutif Asosiasi E-commerce Indonesia Tawaidiyah, dan juga Bapak Heru Stadi, beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Arsy, apa kabar? Iya, selamat pagi. Baik. Maaf. Kabar baik ya, Bu? Kabar baik, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Heru, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, sehat ya? Sehat selalu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu Bu Arsy terkait dengan kondisi ya dari industri e-commerce lokal pasar kita begitu saat ini, seperti apa ini? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi pada tahun 2025 nilai transaksi e-commerce Indonesia ini mencapai sekitar 71 miliar dolar atau sekitar 1.100 triliun rupiah ya. Tumbuh memang sekitar 14% kurang lebih secara tahunan dan menyumbang lebih dari 70% dari total ekonomi digital Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ekonomi digital juga memang penyumbang terbesar ekonomi Indonesia ya. Nah, memasuki kuartal 1 tahun 2026, beberapa tren utama ini terlihat. Jadi pertama, memang pertumbuhan 2 digit didorong oleh video commerce atau live shopping. Itu sudah jadi tren ya, engagementnya tinggi, orang dengan cepat bisa buying, itu sangat mempengaruhi di industri e-commerce. Yang kedua, jumlah pengguna e-commerce diperkirakan sudah mendekati 75 juta orang. Ini sudah melampaui yang memang target awal pada saat e-commerce ini mungkin kita bicara 10 sampai 15 tahun silam ya, apalagi dari saat awal IDEA berdiri. Nah, average year on year-nya juga meningkat kurang lebih 15% setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa daya beli digital semakin kuat. Yang menarik saat ini e-commerce tidak lagi hanya soal marketplace, tapi memang berkembang menjadi ekosistem e-commerce yang mencakup fintech, kreator ekonomi, social commerce, dan logistik digital seperti itu. Oke, itu dia pertumbuhannya cukup signifikan berarti kalau kita cermati ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dari kacamata Indonesia ICT Institute sendiri, Pak Heru, Anda melihat bagaimana? Mengingat pemerintah tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri begitu bahwa mencermati nih dengan mulai maraknya dominasi dari entitas asing juga di pasar e-commerce kita begitu. Ya, memang tadi disampaikan Bu Arsy ya bahwa e-commerce kita ini tumbuh signifikan di 2025 walaupun memang ini masih di bawah target atau proyeksi dari berbagai lembaga dunia ya yang memperkirakan ekonomi Indonesia ini kan akan tumbuh 135 miliar dolar di 2025 gitu ya. Tapi memang pertumbuhan ini masih tetap terjaga dan ada sebuah kenaikan yang cukup bagus gitu ya.
Walaupun memang ini harus kita tetap dorong gitu. Memang persoalan lainnya adalah bahwa kita menghadapi tantangan bahwa pemain asing ini juga akan demikian kuat juga di Indonesia, karena terjadi sekarang ini kan terjadi pemain-pemain yang dulu banyak sekarang kan makin terkonsentrasi, mungkin hanya beberapa pemain gitu ya, dan pemodal asing juga cukup mendominasi. Nah ini memang juga menjadi tantangan kita untuk bagaimana. Memang ada beberapa tantangan gitu ya, bagaimana kita membuat regulasi yang equal, level playing field-nya dijaga antara pemain lokal dengan pemain asing. Kemudian juga kemarin juga perjanjian juga dengan Amerika ini kan juga nampaknya juga bisa berdampak gitu ya, karena betapapun misalnya ada privilege pada perusahaan-perusahaan platform dari Amerika, tentu juga negara-negara lain juga akan meminta perlakuan yang sama gitu. Nah ini yang nanti bisa jadi berpotensi memberatkan pemain lokal, karena misalnya tadi pusat datanya juga harus ada di Indonesia, kemudian juga bagaimana talenta lokalnya tetap bisa kita serap gitu, agar memang ini juga memberikan dampak bagi pembukaan lapangan kerja yang ada di Indonesia gitu. Oke Pak Heru, tapi menurut Anda dari sisi playing field tadi yang Anda sampaikan begitu supaya seimbang, ini menurut kacamata Anda sudah sesuai harapan begitu, atau memang masih perlu ditingkatkan untuk bagaimana entitas lokal yang harusnya merajai di negeri sendiri begitu Pak Heru? Ya kalau sekarang kompetisi masih berjalan dengan baik gitu ya, masih dengan cukup bisa kita terima, tapi memang juga kedepannya ini karena dengan perjanjian-perjanjian seperti ART dengan Amerika ini kan juga akan berpotensi, karena perjanjian itu juga memberikan dampak yang cukup berbeda dibanding kondisi sekarang. Misalnya penambahan pajak tidak dibolehkan, kemudian juga bisa pusat datanya tidak di Indonesia gitu, sehingga mungkin juga nanti akan banyak pemain-pemain asing yang masuk ke dalam Indonesia. Walaupun memang juga ya kita juga akan menjaga juga gitu ya, agar permainan ini permainan yang kompetisinya itu sangat sehat, sehingga memang pemain lokal ini juga dilindungi dengan baik. Karena kalau misalnya ini tidak dilindungi dengan baik, artinya bahwa nanti akan ada dominasi asing, yang kita khawatirkan produk-produk asingnya juga akan masuk, sehingga pemain lokal juga akan terpinggirkan gitu. Oke, itu dia harus dilindungi. Nah, dari kacamata Haidia sendiri, Bu Arsy, Anda melihat bagaimana tantangan terbesar sebenarnya yang dihadapi pelaku e-commerce domestik ya dalam menghadapi tadi ekspansi agresi pemain global. Mengingat Indonesia ini kan pasar yang sangat seksi lah begitu kalau kita lihat begitu, Bu Arsy. Iya, masih di mute Ibu. Ya, ada 3 tantangan utama memang. Yang pertama adalah kapasitas modal. Jadi banyak pemain global memiliki kemampuan investasi yang sangat besar untuk subsidi harga, promosi, hingga logistik. Kedua adalah teknologi dan data infrastructure. Platform global sangat kuat dalam AI recommendations, data analytics, dan algoritma commerce. Jadi itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi kan seperti tadi yang juga di-mention, bagaimana kita bisa berkompetisi di field itu. Nah, yang ketiga adalah ekonomi skala global. Mereka dapat mengintegrasikan supply chain lintas negara sehingga biaya lebih efisien. Namun justru disinilah memang peluangnya kita nih pemain lokal, karena pemahaman terhadap perilaku konsumen di Indonesia ini dan jaringan UMKM lokal masih menjadi keunggulan domestik. Nah, tadi menyinggung sedikit tentang bagaimana regulasi ini sudah menciptakan level playing field yang adil. Memang pemerintah sebenarnya sudah mengambil beberapa langkah penting seperti pengaturan social commerce, perlindungan konsumen digital, dan kewajiban perpajakan platform khususnya ya. Namun dari perspektif industri, tantangan utama adalah memastikan regulasi ini adaptif terhadap inovasi teknologi. Jangan sampai regulasi ini menjadi intervensi bisnis gitu. Kan ujung-ujungnya juga kita ditargetkan untuk mencapai angka tertentu. Nah, di mana kita dari industri bisa cope dengan pemerintah khususnya bagian regulasi agar mencipta ekosistem yang sehat lah khususnya di digital. Yang dibutuhkan bukan sekedar regulasi tambahan, tapi regulatory clarity bisa dikatakan ya, dan harmonisasi kebijakan agar pertama pelaku usaha itu memiliki kepastian.
kedua inovasi itu harus berkembang dan juga kompetisi tadi tetap sehat seperti itu. Oke, baik itu dia. Lantas bagaimana dengan upaya-upaya pemerintah tadi akan dilakukan langkah strategis yang mungkin lebih taktis? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Heru dan Bu Arsy, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa perkembangan dari jumlah pengguna e-commerce di Indonesia. Ini data dari tahun 2020. Pada saat pandemi COVID-19 kita lihat sampai dengan tahun 2025 ini trennya terus menanjak. Nampaknya memang momentum COVID ini menjadi salah satu booster ya untuk bisa mendorong lagi perkembangan industri e-commerce di Indonesia. Terakhir di tahun 2025 proyeksi mencapai 73,06 juta pengguna e-commerce di Indonesia. Berikutnya kita lihat dari sisi data usahanya. Nah ini dia, jumlah usaha e-commerce juga dari tahun yang sama 2020 sampai dengan 2024 data dari BPS kita akan lihat bersama juga trennya tidak jauh berbeda, terus menanjak begitu ya. Di tahun 2024 lalu tercatat sekitar 4,4 juta jumlah usaha e-commerce di Indonesia dan kita lihat perkembangannya akan seperti apa di tahun 2026 ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan e-commerce yang mungkin ini banyak diminati oleh konsumen di Indonesia pada tahun 2025. Shopee menempati posisi pertama 53,22% dari sisi komposisi, kemudian ada TikTok Shop, ada Tokopedia, Lazada, kemudian Blibli, Facebook Marketplace dan juga beberapa e-commerce lainnya begitu ya. Ini dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru tadi dan juga Ibu Arsy Adini. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Bu Arsy mungkin bisa menyampaikan di tahun 2026 tantangannya akan lebih di bagian mana begitu? Apakah ya tadi dominasi dari entitas asing ini sudah mencapai satu titik yang mengkhawatirkan atau justru menjadi peluang? Ingat di situ apakah mereka berinvestasi atau tidak? Tapi di satu sisi ya tantangannya adalah kekhawatiran banjirnya produk-produk asing di Indonesia begitu. Ya, masih di mute Ibu. Ya, kita perlu melihat ini memang secara seimbang dan strategis ya, teman-teman. Jadi masuknya pemain global sebenarnya membawa investasi, teknologi, dan percepatan digitalisasi yang sangat besar bagi Indonesia tentunya. Namun di sisi lain Indonesia adalah pasar digital terbesar di Asia Tenggara sehingga penting memastikan value creation tidak hanya terjadi di platform tetapi juga di ekosistem domestik seperti UMKM, logistik lokal, fintech dan tentunya talenta digital karena kita tahu supply dan demand talenta digital ini tidak seimbang di negara kita gitu ya. Jadi fokusnya bukan sekedar soal nasionalitas perusahaan tetapi bagaimana memastikan ekosistem digital ini memberikan multiplier effect bagi ekonomi nasional. Intinya memang bagaimana kita harus terus dinamis berkembang, berkompetisi, tapi kita bisa berkolaborasi dan meniru bagaimana percepatan digitalisasi khususnya investasi di teknologi itu menjadi salah satu daya tarik juga dan juga pengembangan untuk di Indonesia ini sendiri seperti itu singkatnya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan beberapa masukan-masukan yang seperti Anda sampaikan investasi, kemudian teknologi sebenarnya buat pemain lokal ini ada satu benefit sendiri tidak sih? Apakah alih teknologi, kemampuan manajerial yang lebih mengglobal atau justru menjadi tantangan tersendiri dalam artian menggerus dari kemampuan dari pemain lokal kita begitu, Bu Arsy? Ya, memang ini harus bersamaan ya gitu. Pada saat kita bicara pemain lokal mungkin yang paling terdampak adalah merchant, seller, ataupun UMKM itu sendiri. Ataupun memang platform-platform yang memang pure lokal sekarang. Dan memang kita tahu ya pure lokal ini hanya mungkin 20% dibandingin yang besar lainnya gitu. Tapi kita melihat di sini bagaimana UMKM ini bukan hanya memanfaatkan platform digital ini sebagai garis akhirnya mereka ibaratnya pasti laku di platform e-commerce dan lainnya, tapi kualitas, konsistensi dan bagaimana mindset dari pelaku usaha tersebut untuk terus ekspansi dan mengikuti tren pasar. Tanpa itu kita tidak akan bisa bersaing dengan produk luar, itu memang faktanya. Persaingan harga terjadi, tapi itu kan market yang menentukan. Jadi bagaimana terus meningkatkan kualitas, itu pertama. Nah yang kedua memang penting sangat sekali untuk memperhatikan bagaimana manajemen keuangan dan juga mengambil
langkah yang konkret terkait pemasaran untuk menggrab market yang lebih luas. Kalau misalnya kita menggunakan digital marketing, kita harus tahu area mana yang memang sangat kuat, area mana yang disasar. Dan sekarang banyak sekali opsinya untuk perluasan pasar. Kalau mereka bukan produsen, mereka bisa jadi reseller, mereka bisa jadi dropshipper bahkan afiliator yang lagi hits gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali yang memang ruang untuk berkembang jika ada kemauan dan mindset tadi untuk terus bersaing dan juga memanfaatkan platform e-commerce baik global maupun lokal di sini sebagai hilirnya, sebagai akses pasarnya gitu. Dan di e-commerce pun dibimbing, bukan hanya langsung on board dilepas, tidak, secara intensif ada bimbingan bagaimana mereka bisa memaksimalkan penjualan seperti itu. Oke, untuk menciptakan playing field sendiri, Pak Heru, Anda melihat bagaimana? Tadi tantangan yang sudah disampaikan Bu Arsy di segmen sebelumnya, kapasitas modal mereka kuat, kemudian juga infrastrukturnya kuat karena juga melibatkan supply chain global, kemudian juga dari sisi ekonomi scale globalnya juga cukup kuat, data market yang mereka miliki juga cukup kuat. Lantas bagaimana nanti akhirnya buat pemain lokal kita kalau bisa bertahan di industri e-commerce sendiri, Pak Heru? Iya, memang ini agak menjadi tantangan ya, agak berat karena memang tadi dikatakan Bu Arsy bahwa pemain global ini memiliki beberapa kelebihan yang mereka bawa gitu ya. Masalah pemodalan gitu ya, mungkin kita juga agak berat kalau untuk bersaing dengan mereka. Kemudian juga teknologinya, apalagi di era AI mereka lebih advance, termasuk juga talentanya. Nah, gitu. Tapi memang enggak fungsi dari nanti pemerintah untuk bagaimana menjaga kita tidak anti terhadap investasi asing. Tapi memang lokal itu perlu ya tidak perlindungan sih, kalau perlindungan lebih bagus sih, tapi paling tidak dijaga nih lapangan permainnya ini yang seimbang, level playing field-nya terjaga agar memang tidak ada seperti karpet merah bagi pemain asing. Itu bagi pemain lokal sebenarnya udah cukup. Kalau misalnya diberikan perlindungan, diberikan bimbingan segala macam, ini juga lebih bagus lagi gitu. Sehingga memang regulasinya nanti harus regulasi yang memang bagaimana menjaga keseimbangan antara pemain yang luar dengan pemain yang dalam. Bisa katakan dari segi perpajakan gitu ya. Jangan sampai nanti pemain lokal ini mereka dikenakan pajak ya seperti perusahaan-perusahaan lainnya gitu ya. Sebenarnya nanti pemain asing mungkin diberikan keleluasaan untuk tidak membayar pajak di Indonesia misalnya gitu ya. Kemudian juga ada pengecualian lainnya. Tadi misalnya kalau pemain lokal mereka harus membangun pusat data di Indonesia, tapi yang asing bebas menaruh pusat data di mana saja. Ini yang membuat ini menjadi tidak sehat. Kompetisi ini yang harus dijaga. Kalau misalnya memang pemerintah bisa memberikan perlindungan, misalnya mengutamakan dalam beberapa kegiatan, misalnya ada pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintah, khususnya barang-barang, misalnya menggunakan LKPP, tapi juga bisa bekerjasama dengan platform lokal, itu juga lebih bagus lagi gitu loh. Itu yang memang juga harus kita jaga, termasuk juga talentanya nih. Kita memang juga menjadi tantangan kita, talentanya juga harus disetarakan, juga memiliki kemampuan juga dengan sama dengan talenta-talenta dari luar gitu ya. Walaupun juga nanti kita bisa belajar, tapi paling tidak ini akan harus ada juga bagaimana bisa teknik marketing yang sesuai dengan perkembangan terkini, kemudian juga bagaimana bisa menganalisis data dengan cara-cara yang lebih canggih, kemudian juga menawarkan hal-hal baru, termasuk juga video shopping juga gitu ya. Ini kan juga kalau kita lihat di beberapa negara juga mulai juga nih semua masyarakat menjadi penjual lewat video shopping gitu. Sehingga memang ini juga harus bisa ya masyarakat ada pelatihannya atau apa gitu, sehingga memang ya kita juga bisa berperan secara signifikan, tidak hanya pemain asing nantinya. Itu dia, apakah pemain lokal akhirnya bisa mendominasi dalam artian juga masuk ke dalam persaingan yang lebih inti lagi, kalau tidak hanya mungkin menjadi affiliate, tadi dropshipper misalnya yang disampaikan oleh Bu Arsy, Pak Heru? Ya, lokal bisa menjadi pemain misalnya dropshipper segala macam, affiliate gitu, tapi memang kalau kita melihat bahwa inti dari bisnis ini kan bagaimana platformnya ini dijaga, sambil juga kita kemudian juga meningkatkan peran dari para pengisi merchant-merchantnya gitu ya, termasuk UMKM. Nah ini yang kita masih banyak komplain dari masyarakat itu kan misalnya produknya masih tidak terjaga kualitasnya, kemudian juga masih
tidak sesuainya produk dengan barang yang difoto atau mungkin dipromosikan gitu, maka juga ada penipuan gitu ya. Sehingga memang juga kalau ini kan tidak hanya menjadi tantangan platform lokal, tapi juga dari platform yang mungkin dari luar negeri juga berjualan di Indonesia untuk memastikan bahwa nanti masyarakat bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan kualitasnya yang sesuai, kemudian juga produknya sesuai gitu ya. Agar memang juga kalau kita juga melihat bahwa bisnis e-commerce ini juga harus dijaga bersama gitu loh. Karena bisnis ini kan juga bisnis kepercayaan. Ketika kepercayaan itu tidak dijaga, ya nanti bisnis secara keseluruhan industri ini juga akan berantakan gitu ya. Ya kita mungkin pernah melihat kenapa sih misalnya ada platformnya besar tapi bisnis e-commerce-nya kan kecil gitu ya. Nah ini yang saya melihat bahwa karena nggak ada kepercayaan terhadap bisnis dari platform tersebut, sehingga banyak penipuan segala macam, sehingga orang ya kita menggunakan platform-platform yang udah jelas saja lah gitu ya. Sehingga nanti memang ini akan terkonsentrasi ke 4-5 pemain saja nantinya gitu. Oke, itu dia menarik ya untuk dicermati. Lantas strategi dari yang perlu didorong asosiasi gitu agar pelaku usaha lokal e-commerce ini bisa meningkatkan daya saing baik dari sisi teknologi maupun layanan dan juga tadi terpercaya ya, dalam artian karena tadi yang sudah disampaikan begitu baik Pak Heru, Pak Ibu Arsy adalah memang trust yang paling utama begitu kalau kita bicara mengenai e-commerce. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Heru dan juga Bu Arsy, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, dan juga Ibu Arsy Ardini, Direktur Eksekutif Asosiasi E-commerce Indonesia atau AIDIA. Nah, lantas bagaimana AIDIA melihat posisi ini begitu ya Bu Arsy yang sudah disampaikan oleh Pak Heru tadi, sehingga trust ini juga muncul, kemudian daya saing dari pelaku e-commerce lokalnya juga terus meningkat begitu. Sementara kita tahu mungkin persaingannya ya ibaratnya gajah dan semut, tapi kan kita harus bisa bertahan begitu. Bu Arsy silakan. Ya, align dengan Pak Heru memang pertama adalah demand yang harus kita create ya. Bagaimana tadi belanja pemerintah khususnya di APBD daerah itu yang ditargetkan untuk melewati LKPP membeli produk-produk yang produk lokal gitu. Kami tahu di industri kesehatan, di industri lain itu khusus belanja pemerintah itu diprioritaskan dan ditargetkan untuk membeli produk lokal. Itu udah suatu create demand yang masif, karena ujung-ujungnya kan harus ada yang beli gitu. Pada saat produsen terus produksi tapi tidak ada yang beli seperti apa. Nah yang kedua memang bagaimana menggerakkan appetite masyarakat ini untuk trust tadi. Nah pada saat trust saya bisa katakan memang tidak ada customer itu yang memang loyal pada saat mereka mendapat diskon ataupun promosi di platform A atau platform B, mereka akan berpindah. Jadi bagaimana trust itu harus timbul, bagaimana mereka melihat kecepatan teknologi ini bisa melayani mereka dengan baik gitu. Contohnya untuk sekarang e-commerce ini memberikan service untuk retur 1 hari. Mereka memberikan bahwa kalau memang barangnya tidak sesuai akan dikembalikan. Nah di situ pun banyak terjadi kami bisa bilang fraud ya. Jadi dari sisi customer ini pun mereka sebenarnya emang ini jadi modus gitu. Barangnya mereka beli bilangnya memang salah. Ternyata pas dibalikin itu adalah baju kotor dan lainnya gitu. Ini challenge yang untuk jujur yang memang dihadapi juga, tapi bagaimana mitigasi resikonya. Maka dari itu platform e-commerce terus meningkatkan bagaimana melindungi konsumen, bagaimana tetap melayani dan tentunya tidak dirugikan. Kami dari IDEA memang sangat mendorong untuk membeli itu di platform e-commerce ataupun social commerce sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena kalau di situ kan ya ibaratnya dana disimpan dulu. Pada saat pembeli tidak sesuai, ya itu bisa tidak dikasih ke seller seperti itu ya. Kalau memang membelinya itu adalah di social media itu bukan platform untuk berdagang istilahnya. Jadi kami sangat mendorong itu karena upaya mitigasi apapun fraud yang terjadi sudah sangat dipikirkan. Itu dari sisi keamanan dan trust. Nah, faktor utamanya memang ada beberapa faktor struktural gitu. Pertama, kita lihat bagaimana e-commerce domestik ini banyak didukung tadi untuk pemodal asing. Model bisnis e-commerce ini membutuhkan capital expenditure yang sangat besar
terutama di logistik, teknologi, dan customer acquisition. Nah, kedua, oke. pada fase awal pertumbuhan digital di Asia Tenggara, venture capital global ini menjadi sumber pembiayaan utama bagi startup teknologi. Nah, yang ketiga, pasar Indonesia sangat besar sehingga natural dan menarik investasi internasional. Jadi bukan hanya soal modal atau teknologi, tapi juga karena Indonesia merupakan satu growth market digital yang menarik di dunia. Nah, bagaimana kita sebagai pelaku usaha, baik dari sisi sektor swasta, government, pelaku usaha, dan konsumen ini bisa bersinergi gitu untuk memberikan ekosistem iklim yang sehat, khususnya dari sisi perusahaan swasta dan regulator ya, menciptakan iklim yang sehat. Kalau dari konsumen kan tinggal memilih ya Mas, kita mau pilih yang mana gitu. Dan e-commerce ini bisa dibilang sekarang sudah menjadi tradisional, udah bukan tahapnya edukasi literasi lagi. Mereka sudah sangat ketergantungan dengan e-commerce karena udah menjadi opsi paling utama untuk mencari barang instead of mereka cari di offline. Tidak bicara kompetisi antara online dan offline, karena sekarang pelaku UKM ini bukan menjadikan e-commerce cuma jadi kantongnya dia satu saja, tapi memang jadi dua kantong revenue yang dari sisi offline-nya juga gitu. Jadi dua ini harus benar-benar dibina dengan baik dari sisi pelaku usaha. Oke, Bu Arsy, lantas sebenarnya platform e-commerce lokal begitu yang masih bertahan itu apa saja sih sebenarnya saat ini yang ada di Indonesia? Platform e-commerce lokal ini sebenarnya jadi gini, memang semua pasti punya karakteristik untuk menggunakan unsur lokal sendiri-sendiri gitu. Tapi kita tahu dari sisi investasi, apalagi tadi Pak Heru juga sudah mengatakan bagaimana mereka berafiliasi. Sebenarnya ini kan adalah dinamisnya industri untuk memberikan pelayanan terbaik. Mereka berafiliasi untuk apa? Untuk tetap lebih kuat, investmentnya lebih kuat, bisa memberikan pelayanan lebih baik dan lain-lain. Tapi kalau memang yang pure lokal, kalau misalnya di member kami itu masih banyak Mas gitu. Karena tapi mungkin bukan yang top 6 atau top 7 ya. Jadi kalau jadi kayak khusus jualan untuk pakan hewan itu ada, khusus jualan untuk bibit itu ada, online retail. Jadi masih banyak sekali. Total member kami sekarang dari mulai kita awalnya ini hanya 13 member, kita bergerak bisa sampai 330 member perusahaan e-commerce. Dan ini perusahaan ya, bukan individu, bukan UMKM. Nah sekarang memang 130. Sisanya yang besar-besar tadi memang yang sisa itu yang tadi dimention Pak Heru. Baik, nah Pak Heru, lantas sejauh mana kalau memang pentingnya kolaborasi tadi, kalau akhirnya memang ada afiliasi begitu ya antara entitas lokal dan asing tadi begitu, justru membentuk satu entitas besar juga untuk bisa menyokong industri e-commerce secara keseluruhan. Tapi Anda melihat bagaimana akhirnya posisi e-commerce lokal kita begitu ke depannya? Ya memang ini merupakan kebutuhan alam gitu ya, karena dengan persaingan yang demikian tadinya besar, kemudian terkonsentrasi ke beberapa pemain, sehingga memang pemain-pemain yang tadi kuat pemodalan gitu, karena kan memang di awal-awal industri e-commerce kita ini kan bakar uangnya kan gila-gilaan gitu. Bahkan sekarang juga masih ada yang bakar uang, saya yakin gitu ya, dengan memberikan ongkos kirim gratis gitu ya. Kalau misalnya kita tidak memiliki modal yang cukup atau juga mungkin bisa mengambil keuntungannya sedikit gitu ya, ini akan berat gitu ya. Kemudian juga kan teknologinya kan juga nyewa pusat datanya, kemudian juga sistemnya segala macam juga cukup mahal gitu loh. Sehingga mau tidak mau ya memang harus bergandengan tangan dengan investor dari luar yang memiliki dana. Apakah tidak ada investor dalam negeri? Ada juga, tapi memang investor dalam negeri ini kan lebih banyak investor-investor atau mungkin pemain yang konservatif gitu ya. Saya nanam 1 triliun, baliknya berapa lama kan gitu ya. Karena bisnis startup gitu kan agak berbeda gitu. Sehingga memang ini memang menjadi apa ya, untuk pemain lokal ini tidak menjadi favorit gitu. Sehingga banyak pemain-pemain asing yang masuk ke Indonesia gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga, sepanjang itu memang investasi dan memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia, kenapa tidak gitu. Sehingga tapi memang ada hal-hal yang memang tetap harus kita jalankan sesuai dengan aturan. Tadi masalah perpajakannya, kemudian juga penempatan pusat datanya di Indonesia, bagaimana juga mereka juga mengembangkan juga merchant-merchant mereka, UMKM yang ada di Indonesia, agar juga bisa tidak hanya go nasional tapi juga bisa go global gitu, dengan kualitas yang terjaga apa gitu ya. Termasuk juga kalian tanya juga harus
kita tingkatkan gitu. Jadi memang Oke. satu sisi ya memang sebuah kebutuhan, tapi di sisi lain juga kita juga memang harus menjaga juga gitu ya. Mana pemain lokal yang memang harus kita kembangkan, karena memang tadi ada juga banyak pemain-pemain yang sebenarnya itu segmented gitu ya. Oke. Ada misalnya platform yang jual ikan gitu ya. Ini saya juga bisa beli ikan lewat platform e-commerce kan juga yang kita nggak terpikirkan gitu ya. Ada platform menjual kucing juga ada juga gitu. Oke. Sehingga memang Iya, ya ini bisa kita kembangkan dan menjadi dengan segmen tertentu yang tentunya bisa juga ya walaupun pasar tidak besar, tapi kalau misalnya platformnya juga cukup banyak, tentu juga memberikan kontribusi yang signifikan juga nanti. Baik, itu dia. Kita akan tunggu nanti seperti apa strategi taktis yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk bisa mengamankan dan menjaga juga begitu industri e-commerce lokal kita begitu, sehingga tadi mungkin ada kolaborasi tapi tetap menjaga marwahnya dari e-commerce Indonesia akan tetap eksis begitu ya sampai dengan tahun-tahun ke depan. Baik, Pak Heru kemudian di Bu Arsy, terima kasih banyak atas informasi, Terima kasih, update Mas dan Pras. juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Heru, Ibu Arsy, terima kasih. Ya, pemirsa, pemerintah tengah memfinalisasi 13 proyek hilirisasi lanjutan sebagai pengembangan dari 20 proyek hilirisasi yang telah lebih dahulu diumumkan. Adapun pengembangan program hilirisasi diharapkan akan berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat 13 proyek hilirisasi tambahan dengan total nilai investasi mencapai sekitar 239 triliun rupiah yang bakal dikembangkan oleh pemerintah. Rencana tersebut diungkapkan Bahlil usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu lalu. Bahlil menyebut 13 proyek hilirisasi yang akan dikembangkan berbeda dengan 20 proyek hilirisasi tahap pertama yang sebelumnya diumumkan akan segera dikembangkan. Ya, hari ini kami melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden untuk melaporkan beberapa perkembangan. Bapak Presiden minta laporan. Pertama menyangkut dengan hilirisasi. Tadi hilirisasi tahap pertama yang 20 item, sebagian sudah groundbreaking dan sebagian lagi bulan depan sudah akan lakukan groundbreaking. Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun dan akan kita bahas finalisasi. Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi dan Antara pada awal Februari 2026 telah resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking 4 proyek hilirisasi di sektor energi dari total 6 proyek hilirisasi yang diresmikan pada tahap awal. Chief Executive Officer dan Antara Indonesia Rosan Ruslani menyebut proyek-proyek tersebut dinilai menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah. Dengan demikian, pengembangan program hilirisasi akan berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perluasan proyek hilirisasi dorong transformasi ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Katrin Lingki. Beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Medi, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Baik. Mohon maaf lahir dan batin juga ya. Bu Medi, ini menarik tadi sudah disampaikan begitu. Nampaknya lagi-lagi hilirisasi menjadi fokus dari pemerintah begitu. Review dong dari APNI, Bu Medi, seperti apa sih proses dan juga pelaksanaan dari program hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. Silakan. Iya, Mas Pras, makasih. Jadi kalau kita melihat nikel ya, saya rasa dari seluruh mineral yang ada di Indonesia, kayaknya nikel yang paling berhasil ya untuk hilirisasinya. Jadi sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, waktu kita ekspor ban sampai kita disul, sampai digugat gitu kan oleh WTO. Dan tapi keberhasilannya adalah agak sedikit pemaksaan bagi saya dulu ya. Jadi waktu saya juga dulu nambang, terus tiba-tiba harus berhenti ekspor, harus paksa hilirisasi. Tapi ya kembali lagi Indonesia kayaknya harus dipaksa ya, kalau nggak dipaksa nggak berhasil. Tapi atas quote-unquote pemaksaan dikit itu kita berhasil menguasai dunia ya. Jadi per sekarang 2025 Indonesia itu sudah menguasai 65% loh Mas Pras dari total global supply dunia ya. 65% dan diprediksikan di tahun ini 2026 itu bisa sampai 70% penguasaan dunia. Jadi kita sudah OPEC negara sendiri ya untuk nikel ya, kalau saya bilang nggak usah bantu negara lain, kita sudah jadi OPEC sendiri
untuk nikel ya. Nah, bahkan Indonesia saat ini sudah jadi semacam key maker ya, atau key players banget untuk nikel. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia itu mempengaruhi pergerakan baik harga, supply demand. Nah, itu kan menjadi satu bukti ya, keberhasilan atau success story dari nikel downstream. Jadi sekali lagi kita ini sudah jadi sebagai volume supply global market arsitek. Ya, jadi sekali lagi kita sudah jadi global market arsitek untuk nikel. Jadi kita penentunya banget nih untuk nikel ya. Nah, terus sudah menguasai 65%. Tapi saat ini kalau kita berbicara hilirisasi, kita ini sudah masuk pada fase strategic transformation. Jadi kita jangan mengubah volume lagi atau quantity lagi. Kita dari Indonesia yang sudah membuat heboh dengan keadaan oversupply ya sejak tahun 2024, kemudian 2025 kita peak banget oversupply dari nikel Indonesia. Nah, di 2026 ini ada namanya penataan melalui kapasitas produksi. Karena kalau kita tidak ditata kembali kapasitas produksi, banyak hal nih efek-efek dominonya akan terjadi baik positif maupun negatif sih. Tapi lebih ke arah sustainability nih Mas Pras. Jadi kemarin juga di bulan November ya, kalau nggak salah Oktober atau November kita keluar PP 28 untuk moratorium, stop lah ya smelter intermediate. Tapi sekarang ini kita menuju ke end product ya. Jadi jangan bicara intermediate lagi kayak NPI, nickel pig iron, ferronickel, nickel matte sampai MHP. Kita sudah penguasa, dia sudah nggak ada yang bisa ngelawan Indonesia. Tapi kita sekarang berharap ada investor-investor baru untuk mengolah ke end downstream. End downstream itu ke stainless steel sampai ke baterai sel atau baterai katoda gitu ya. Jadi made in Indonesia dong. Jangan buatan setengah di sini made in negara lain. Nah, itu sih yang perlu gitu ya. Jadi untuk pelaku hulu sendiri kita tuh sangat positif banget sih Mas Pras ya dengan kondisi hilirisasi ini, karena banyak efek domino positifnya yang terjadi ya, baik GDP-nya, peningkatan lapangan kerjanya. Tapi yang harus diingat, sekali lagi seperti tadi yang saya sampaikan, kita jangan lagi mengubah volume atau quantity. Kita sudah penguasa 65% luar biasa loh, satu-satunya negara dunia gitu ya. Untuk nikel, kemudian untuk kobalt turunannya kita nomor 2 ya dari seluruh dunia ya supply marketnya. Nah, yang penting adalah stabilitas dulu. Kita kondisi di Indonesia yang paling penting itu dari sisi pelaku usaha baik hulu maupun hilir. Terus kemudian gimana sih kita memperkuat posisi Indonesia sebagai price influencer global. Ini sudah terbukti ya. Jadi kemarin aja kita menurunkan kapasitas produksi melalui RKAB dari harga 14.000 Mas Pras, tiba-tiba naik 18.000. Itu never happen in the last 10 years loh. Jadi hanya Indonesia lah yang bisa buat seperti ini, bikin shocking banget gitu kan. Kemudian yang paling penting bagaimana kita menuju ke ekosistem EV integrasi, menuju green energy. Dan target low zero emission. Jadi kalau kita berbicara volume cukup, kalau kita berbicara quantity cukup. Sekarang kita berbicara ke quality nikel menuju green premium nikel. Itu baik, itu dia yang perlu disampaikan, EV integrasi untuk menuju net zero emission ya yang akan dicanangkan, dan juga mungkin inisiasinya juga dari Indonesia, mengingat tadi penguasaan market global sudah 65%. Ini menarik sekali. Dan sudah bergabung ini ada Pak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Halo Pak Heri, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini, Pak Heri. Bentar, saya ganti itu dulu ya. Ini suaranya redundant ya. Baik. Oke, kita kembali ke Bu Medi. Nah, kalau misalnya bicara mengenai pangsa pasar yang sudah dikuasai oleh Indonesia, lantas bagaimana Anda melihat dengan potensi bahwa hilirisasi tadi, midstream sudah mungkin kita masuk ke dalam posisi itu. Nah, end streamnya ini yang perlu kita cermati. Investasinya itu ada tantangan tersendiri atau tidak? Atau kita sebenarnya sudah mulai beroperasi kalau kita sudah di bagian hilirnya begitu untuk industri nikel sendiri? Jadi yang tadi ya Mas Prasnya, sekarang kita harus menuju ke penataan gitu ya. Kita naik kelas dong, satu kelas itu kita sudah lewatin, step pertama kita sudah lewatin, kita sudah jadi penguasa dunia, influencer dunia, bahkan kita jadi key makers ya untuk nikel. Dan sekarang itu gimana sih kita lebih ke arah market dan sustainability ya. Market dan sustainability. Kenapa? Karena produk-produk kita ini kan kebanyakan masih ekspor ya Mas Pras. Jadi kembali lagi, bagaimana kita mengundang investor untuk membangun end downstream sehingga marketnya juga ada di sini gitu ya. Kayak kemarin saya kutip Pak Presiden juga menyampaikan, Indonesia kan marketnya luar biasa kalau kita berbicara produk ya. Di kita tuh luar biasa loh. Kita kan negara itu saya konsumtif juga kali ya. Jadi kayak EV sendiri, coba lihat market di Indonesia. Tapi
walaupun EV kita berbicara ke green energy, tapi sekarang kan konsumsinya masih LFP, Mas Pras. Belum ke NMC, belum ke nikel banget ya, jadi masih lithium. Nah, mungkin yang harus dicermati adalah satu, bagaimana sih proses transfer teknologinya dulu nih, ya kan? Terus yang kedua, apakah betul-betul efek dominonya itu dirasakan ke growth banget ke masyarakat di sekitar tambang. Terus yang ketiga, kita juga harus berbicara secara global nih Mas Pras. Secara global adalah kita hanya heboh dengan green energy ke electric vehicle, tapi harus dicermati Mas Pras, mungkin perlu di-highlight dulu bahwa saat ini konsumsi secara total kita bicara kapasitas produksi nikel dulu nih. Secara total, nikel demand-nya ini masih ke stainless steel, sekali lagi masih ke stainless steel. Jadi secara total di dunia ini membutuhkan 3,36 juta ton nikel, ya, 3,36 juta ton nikel totalnya. Dari 3,36 juta ton nikel itu konsumsi ke stainless steel. Stainless steel itu 67% Mas Pras. Kalau baterai masih 15%, akan naik sih, tapi kan bertahap. Nah artinya kenapa kita fokus ke 15%-nya, bukan ke 67%-nya, gitu kan? Nah, kita nih lagi bertransformasi. Nah, bagaimana transformasi ini betul-betul satu, menciptakan lapangan kerja yang positif dalam tanda kutip. Kedua, kita upgrade tenaga kerja kita dong. Karena lagi transfer teknologi kan mengupgrade kita ini nih. Kita ngajarin dong gimana sih teknologi ini. Terus habis itu apa aja sih yang bisa kita dapat dari hilirisasi ini ke daerah langsung ya, penghasilnya gitu ya. Terus yang ketiga lagi, bagaimana kita mengontrol sehingga satu, kita mau jadi keymakers, kita mau jadi global influencer untuk nikel. Artinya dunia berharap ke Indonesia. Oversupply, harga turun lagi gitu ya. Kalau kita produksi jor-joran, cadangan kita nggak cukup. Kalau kita produksi jor-joran, harga turun, price floor-nya turun. Kalau kita produksi jor-joran, nah gimana mengenai dirty nikel? Kan kita mau menuju ke green nickel, kan kita naik kelas, bukan berbicara quantity lagi. Quality nikel Indonesia bisa masuk pangsa pasar Eropa, kita bisa masuk ke CBAM, kita masuk ke paspor baterai, kita bisa masuk ke Paris Agreement. Nah, penetapan ESG ini bagaimana ke depannya? Ini yang paling penting. Itu dia menarik ya, Green Nickel Indonesia. Kita lihat langkah-langkah yang sudah disiapkan seperti apa. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Bu Medi dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengki. Beliau adalah Sekretaris Umum dari APNI dan sudah bergabung ini Pak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Heri, apa kabar? Kabar baik, selamat siang Mas Pras. Baik. Pak Izin. Ya, mohon maaf lahir dan batin ini. Pak Heri, terima kasih tadi di segmen sebelumnya sudah dijabarkan cukup panjang begitu dari APNI ya, dari Ibu Medi begitu terkait dengan kondisi nikel Indonesia, bagaimana kita sudah masuk ke dalam posisi midstream, kemudian downstream terakhir begitu kaitannya dengan produksi akhir nikel masih diharapkan ada peningkatan investasi. Nah, dari kacamata Next Indonesia Center, hilirisasi sebagai strategi utama kita begitu untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, kemudian kemandirian ekonomi ini seperti apa nih Pak Heri? Ya betul. Yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa hilirisasi itu adalah suatu keniscayaan yang sangat penting gitu ya. Buat kemandirian perekonomian kita. Karena ini banyak sekali kejadian negara-negara yang fakir bahan sumber daya alam atau bahan baku dasarnya, tapi mereka justru menjadi eksportir utama produk turunannya. Ambil contoh misalnya kami di Next Indonesia Center itu pernah buat riset. Misalnya gini, untuk kasus bauksit, itu Jerman, Kanada, dan Uni Emirat Arab misalnya, itu mereka itu rata-rata tidak punya bauksit. Tapi mereka bisa menjadi eksportir utama aluminium, dan kita importirnya. Nah, begitu juga dengan Tiongkok dan yang lain-lain. Nah, karena bukan apa-apa, kita ambil contoh betapa besarnya nilai tambah dari sisi ekonomi ketika terjadi hilirisasi, walaupun memang investasinya mahal. Sebagai contoh yang sekarang yang terakhir itu yang baru, misalkan pemerintah bikin proyek hilirisasi bauksit menjadi aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Itu nilai tambahnya, misalnya kalau dari bauksit sampai kemudian menjadi aluminium, itu bisa mencapai 59 kali lebih mahal. Karena kan rata-rata harga, misalkan dari 2006 sampai 2025, rata-rata harga
bauksit itu kan cuma $38 per ton, tapi harga aluminiumnya itu jauh lebih mahal gitu ya. Nah, bisa sampai 2.154 per ton dolar gitu. Nah, ya itu disitulah pentingnya nilai tambah yang begitu besar. Nah, selain itu di sini, ini kan ketika kita membangun hilirisasi, itu kan ketika dari bahan dasar diolah pertama masuk smelter, itu kan belum jadi bahan baku industri. Nah, dari situ pasti perlu diolah lagi sehingga bisa menjadi bahan baku industri yang siap pakai menjadi produk yang untuk masuk ke pasar. Oke. Ini ekosistemnya akan panjang. Karena dengan demikian potensi penciptaan lapangan kerja itu akan menjadi besar. Peluangnya akan menjadi besar. Tapi di situ juga perlu ada pekerjaan rumah yang besar juga bagi pemerintah. Misalnya apa? Kita tuh terlalu besar mismatch antara kebutuhan industri dengan ketersediaan lapangan kerja, terutama dari sisi pendidikan. Sekarang gini, kita lihat misalkan berapa sih perguruan tinggi yang bisa menyediakan alumni metalurgi misalnya, sarjana-sarjana metalurgi, sarjana-sarjana material, itu kan juga tidak banyak gitu ya. Padahal sekarang kita lagi gencar membangun misalnya smelter-smelter. Oke. Nah, kenapa pentingnya hilirisasi ini secara makro misalnya gitu ya? Industri pengolahan ini menjadi penting, mungkin diantaranya berkat hilirisasi. Pada tahun 2025 itu industri pengolahan mencatat sejarah baru dalam 13 tahun terakhir. Pertumbuhan PDB-nya itu 5,30%, jauh lebih tinggi dibandingkan PDB nasional. Nah, ini selama tahun 2012 sampai 2024 itu selalu di bawah PDB nasional tuh, industri pengolahan. Baru tahun 2025 tumbuh 5,30%. Itu tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Nah, disinilah mungkin ini akan menjadi momentum Indonesia untuk melakukan reindustrialisasi, antara lain melalui hilirisasi sekarang sedang semarak dilakukan. Dan kita lihat juga bagaimana pemerintah memberikan penugasan kepada Danantara untuk mendorong proyek-proyek hilirisasi. Tapi jangan lupa seperti dikatakan oleh Bu Medi tadi, SDM-nya harus disiapkan gitu. Nah, kita jangan sampai ada nanti SDM-nya yang tidak siap. Seperti halnya ketika booming industri perbankan, SDM-nya tidak siap, kita kemudian banyak impor, tapi di industri keuangan jauh lebih cepat bergerak. Nah, itu bisa pola-pola seperti itu bisa dicontoh bagaimana industri hilirisasi, industri sumber daya alam itu kemudian bagaimana dia bisa mencetak SDM supaya jangan terjadi mismatch antara kebutuhan industri dengan realitas ketersediaan SDM yang ada. Kira-kira gitu. Karena bukan apa-apa, industri pengolahan itu penyerap sekarang ini dia penyerap tenaga kerja terbesar ketiga di Indonesia setelah industri pertanian dan kemudian setelah sektor perdagangan. Ada 20,5 juta orang bekerja di di industri pengolahan yang di dalamnya ada hilirisasi gitu ya. Nah, itu yang perlu terus didorong oleh pemerintah menurut saya. Nah, Pak Heri, siapa yang akan menjadi motor penggerak begitu kalau kita bicara mengenai proyek-proyek hilirisasi? Tadi sudah disampaikan di awal ada 13 proyek lanjutan terkait dengan hilirisasi, 239 triliun begitu yang disampaikan oleh Pak Balai. Anda melihat bagaimana peran dari pemerintah, siapakah yang mungkin nanti akan mendirijennya misalnya? Dan tentu bukannya pemerintah bukannya pemerintah sebagai negara, karena pemerintah itu kan regulator. Betul. Nah, disitulah peran pentingnya Danantara. Karena Danantara itu mandatnya itu kan mandat itu dia selain dikasih modal bahwa silakan kelola dividen yang selama ini diterima oleh negara, silakan dikelola oleh Danantara. Kemudian BUMN dikonsolidasikan, silakan dimaksimalkan oleh Danantara sebagai aset negara. Nah, Danantara dengan demikian punya dua tugas utama. Satu, misalnya di tempatnya Pak Pandu tuh, Danantara Investment Management, silakan cari duit sebesar-besarnya, profit yang secara berkelanjutan. Tapi ada sisi yang lain itu apa? Sosioekonomik. Jadi bagaimana Danantara hadir itu memberikan manfaat secara sosial, misalnya penyerapan tenaga kerja, dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan juga melaksanakan proyek-proyek yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis oleh pemerintah. Di antaranya adalah proyek-proyek hilirisasi. Nah, dengan demikian di situ menjadi penting Danantara menjadi dirijen untuk melaksanakan operasi di bidang hilirisasi dengan pemerintah nanti sebagai regulator yang mengawasi. Jadi sebenarnya ini kita berharap banyak pada Danantara untuk mendorong proyek-proyek hilirisasi. Dan kebetulan kalau kita baca di pemberitaan tahun 2026, memang fokus proyek strategisnya Danantara itu adalah di proyek hilirisasi.
Karena peluang kita tuh besar. Sekarang gini, Pak Mas Pras, salah satu contohnya aja yang mungkin orang luput dari perhatian. Di energi panas bumi misalnya gitu ya. Kita kan salah satu yang terbesar produsen panas bumi di dunia. Panas bumi itu salah satu proyek hilirisasinya itu kan adalah green ammonia. Nah, green ammonia ini outputnya nanti adalah untuk pupuk. Nah, karena ini adalah untuk pupuk, padahal sektor usaha kita sekarang kita lagi concern pada ketahanan pangan. Jadi peluang itu sangat besar dan kita berharap dan antara akan melakukan orkestrasi terhadap proyek-proyek hilirisasi itu dengan cara dia membuat skenario-skenario dengan tingkat posibilitas tinggi dari sisi pembiayaan, dari sisi SDM maupun dari sisi resource. Oke. Gitu menurut saya, Mas Pras. Baik, ini menarik kalau kita bicara mengenai bahwa sektor pertambangan diarahkan yang lebih ke sustainability, kemudian bagaimana ramah lingkungan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Medi, ada green nickel juga. Bagaimana proyeksi Anda lantas ke depan begitu untuk industri nikel, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri bahwa sebenarnya ini sudah on the track, tinggal difokuskan lagi saja begitu ke depannya. Bu Medi, silakan. Halo. Ya, halo Bu Medi. Ya, jadi kalau dari pandangan kami, dari APNI, apa yang disampaikan Pak Heri sih betul banget ya. Jadi satu, kalau kita berbicara apapun itu harus fokus, karena mengolah sumber daya alam Indonesia kan kita banyak banget, terlalu kaya ya. Dan kita punya satu produk unggulan dari komoditas mineral, salah satunya nikel gitu ya. Nah, nikel sendiri kan yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kita ini sudah jadi penguasa ya. Jadi jangan berbicara quantity lagi, volume lagi, menguasai 65% dari suplai global nikel dunia. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun untuk ke depannya itu membuat stabil, sustainability. Sustainability itu berbicara satu, sebagai investor kan Mas Pras ya, tentu butuh kenyamanan, keamanan, bukan perubahan regulasi yang kadang-kadang mendadak nih Mas Pras ya. Yang kedua bikin shock banget gitu ya. Bagus sih dengan pengetatan RKB kemarin sehingga harga sudah merangkak naik sudah luar biasa. Terus kita menuju ke green nickel, bagaimana penyusunan standar ESG, kemudian bagaimana efek domino itu betul-betul dirasakan banget oleh masyarakat sekitar ya. Jadi GDP-nya juga naik, tapi bukan hanya kita berbicara GDP, tapi lebih ke arah bagaimana sih daya beli masyarakat di sana, karena berdasarkan survei kami di beberapa lokasi areal sentral tambang, areal sentral smelter, GDP naik signifikan, tapi daya beli masyarakat di sana malah menurun gitu kan. Nah, apa nih PR-nya pemerintah seperti apa nih? Nah, yang kedua juga kan perubahan apa yang signifikan yang bisa membuat investasi ini harus berjalan terus sehingga investor-investor baru mau masuk gitu mau masuk ke Indonesia ya. Jadi karena pengalaman yang sudah terjadi nih Mas Pras ya, kita sudah betul-betul penguasa untuk nikel, tapi banyak keluhan-keluhan juga yang terjadi karena kami mungkin ya seperti Mas Pras bilang setiap minggu negara mana tentu kan kita meminta masukan dari beberapa pelaku dunia gitu, para analis dunia. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara kenyamanan, stabilitas regulasi, ya mereka mesem-mesem tertawa gitu. Apa artinya? Nah, perlu adanya konsistensi regulasi Mas Pras ya, sehingga membuat pengusaha siapapun dia, lokal maupun internasional itu betul-betul nyaman Mas Pras. Intinya di situ sih. Terus yang kedua juga bagaimana kita membuat satu produk sehingga transfer teknologi ini tepat sasaran, tepat banget gitu ya. Yang ketiga juga peningkatan informasi dan teknologi. Satu, inovasi ini berkembang loh Mas Pras. Jadi kalau mungkin saya sampaikan lagi, nikel itu teknologi pertama kita blast furnace berjalan karena tidak perlu energi tinggi, tapi ternyata kokasnya mahal. Akhirnya efek lingkungan, pencemaran lingkungan, ganti ke RKIF, rotary kiln electric furnace. Energi konsumsinya, power plant-nya wow luar biasa, dengan capex juga yang lebih tinggi, tapi berjalan. Saat ini penguasaan RKIF di Indonesia itu melebihi dari HPAL ya, teknologi HPAL untuk baterai. Nah, sekarang sudah ada teknologi baru lagi Mas Pas, kan kita naik kelas ya. Jadi inovasi yang terjadi. Nah, sekarang sudah ada mulai lagi masuk ke teknologi yang namanya oxygen enriched ya. Artinya penggunaan energi lebih dikit tapi OPEX-nya juga lebih murah, tapi CAPEX-nya masih tinggi gitu ya.
Itu yang kita butuhkan, inovasi teknologi baru. Tapi kita jangan cuma berharap teknologi dong. Kita juga saat ini di sini harus upgrade juga dong di Indonesia. Orang Indonesia pinter-pinter kok Mas Pras, cuma bagaimana fasilitasnya mewadahi orang-orang Indonesia biar lebih pinter gitu loh. Baik, itu dia. Itu sih Mas Pras. Beberapa poin yang sudah disampaikan begitu ya dari Pak Heri Next Indonesia Center, bahwa memang ini sudah tepat begitu, bahwa nanti ada satu peran dan antara tadi yang ditekankan begitu untuk bisa mendorong, mengorkestrasi adanya program hilirisasi yang terus berkembang dan meluas ini, dan ujung-ujungnya ada penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, kemudian kesejahteraan masyarakat di Indonesia juga yang diharapkan akan terus meningkat ke depannya dengan adanya program hilirisasi, dengan tentu tetap memperhatikan kesehatan lingkungan kita juga. Baik, Ibu Medi, kemudian Pak Heri, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Medi dan juga Pak Heri. Terima kasih Mas Pras. Selamat siang. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.